2 hari ini, indeks harga saham gabungan kita mengalami crash yang sangat-sangat besar. Bahkan, Bursa Efek Indonesia sampai melakukan pembekuan transaksi pasar selama 30 menit yang terjadi 2 hari berturut-turut. Yang katanya hal ini disebabkan oleh announcement atau pengumuman yang dilakukan oleh MSCI. Pertanyaannya, kenapa dia sangat bisa mempengaruhi IHSG kita hanya melalui announcement-nya? Jadi, MSCI itu siapa sih? MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Nah, gampangnya MSCI itu adalah lembaga pengelola indeks. Atau kalau kalian belum paham, MSCI itu gampangnya seperti rumah riset yang mana dia itu meriset suatu emiten-emiten dari berbagai negara yang kemudian dimasukkan ke dalam liga risetnya mereka gitu ya. Nah, atau kalau kalian masih belum paham, gue akan analogikan bagi kalian yang doyan main game gitu ya. Misalkan kalian main game Mobile Legends ya, karena ada hero-heronya ya, ada tier listnya biasanya ya. Nah, misalkan ada lembaga internasional itu yang doyan banget melakukan riset terhadap hero Mobile Legend gitu. Misalkan habis melakukan patch gitu ya. Nah, dia melakukan riset nih hero-hero apa aja yang masuk tier list triple S, hero apa aja yang masuk tier list S gitu ya. Nah, si lembaga riset tadi itu bagaikan MSCI teman-teman. Gampang itu dia MSCI-nya gitu. Nah, hero-hero yang terpilih tadi itu adalah emiten-emiten yang berhasil masuk ke liganya MSCI yang berhasil terapprove oleh MSCI kalau ini tuh saham-saham yang bagus seperti itu ya. Atau kalau kalian berasal dari background mahasiswa yang nggak tahu sama sekali tentang saham, gue akan analogikan dengan lebih mudah, yaitu dengan analogi jurnal. Jurnal itu kan ada indeksnya ya teman-teman, ada indeks Scopus, ada indeks Sinta. Nah sama seperti MSCI, dia itu bukan lembaga riset satu-satunya. Ada kok lembaga riset yang lain gitu yang terpercaya juga, tapi MSCI itu salah satu yang paling besar. Nah dalam hal ini gue misalkan ambil MSCI itu Scopus ya. Nah Scopus itu kan ada tingkatannya lagi ya, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 gitu ya. Nah para pemilik jurnal itu kan pada berlomba-lomba untuk masuk ke terindeks oleh atau terapprove oleh Scopus ya, supaya masuk ke antara kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3, atau kuartil 4 gitu ya. Nah dalam hal ini si Scopus ini adalah MSCI-nya teman-teman. Nah si para pemilik jurnal ini ya, para jurnal-jurnal ini yang mencoba berlomba-lomba untuk masuk ke Scopus itu adalah emiten-emiten yang berusaha untuk masuk ke MSCI teman-teman. Nah kalau di Amerika Serikat sebenarnya MSCI itu sebuah emiten biasa ya, dia itu bukan suatu institusi apapun gitu, dia suatu emiten atau perusahaan biasa aja gitu. Tapi karena risetnya dia yang sangat-sangat piawai dan juga terbukti atau teruji selama bertahun-tahun memberikan performa yang sangat-sangat baik, maka para pengelola reksadana atau fund manager yang besar-besar di dunia itu pada mau melakukan subscription atau berlangganan berbayar terhadap MSCI untuk supaya mereka itu bisa mengetahui riset-riset yang dilakukan oleh MSCI ataupun mereka bisa menggunakan metode yang dilakukan oleh MSCI supaya mereka itu bisa mengelola dananya agar sama dengan MSCI gitu. Dalam hal ini itu ada beberapa pengelola reksadana atau fund manager yang sangat-sangat besar di dunia ini itu yang kiblatnya itu ke MSCI. Salah satunya itu ada BlackRock, terus ada Vanguard, terus ada juga State Street yang gua tahu itu ya. Teman jadi MSCI nurunin weight ya dia ikut, MSCI naikin weight-nya ke suatu emiten tertentu juga dia ikut. Setahu gua gitu ya. Nah, sekarang kita akan beralih untuk membahas tier indexing yang ada di MSCI. Jadi tier indexing yang ada di MSCI itu kalau diandaikan di dalam game MLBB itu gampangnya seperti tier list triple S, S, A gitu-gitu ya. Nah kalau dalam dunia mahasiswaan ya atau dunia pendidikan gitu ya, kalau dalam jurnal Scopus itu kan ada kuartil 1, kuartil 2 ya. Atau kalau kalian tahunya Sinta itu kan ada Sinta 1, Sinta 2. Nah itu tier indexingnya teman-teman. Nah kalau dalam MSCI itu sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama itu ada MSCI World Index yang mana ini tuh liga utamanya para negara-negara maju teman-teman. Nah tapi karena Indonesia itu bukan negara maju ya, kita masih negara berkembang, maka kita itu masuknya ke MSCI Emerging Index teman-teman. Yang mana itu adalah liga utamanya para negara-negara berkembang. Nah satu lagi itu ada MSCI ESG Index. Nah MSCI ESG Index itu dinilai dari etika perusahaannya deh kayaknya terhadap lingkungan ya kalau gua nggak salah baca gitu ya. Sekarang kita akan beralih lagi teman-teman. Kita akan membahas kenapa sih banyak banget para pemilik company atau perusahaan di Indonesia yang udah listing ya udah terbuka itu pengen banget kalau sahamnya itu masuk atau terapprove ke dalam liganya MSCI. Kalau kalian mantengin saham Indonesia itu banyak banget para pemiliknya itu yang gila-gilaan mengusahakan
agar emitennya ini masuk atau ter-approve ke dalam liganya MSCI, teman-teman. Bahkan kadang ada yang misalkan kapitalisasi pasarnya belum cukup atau free float-nya nggak memasuki threshold atau batas minimum dari MSCI gitu ya. Kadang mereka nekat untuk narik sahamnya supaya memenuhi threshold atau KKM ya, kalau dalam sekolah itu KKM atau batas minimum yang ditentukan oleh MSCI. Jadi ada beberapa keuntungan ketika saham mereka itu bisa masuk ke MSCI, teman-teman. Yang pertama itu adalah prestis atau bergengsi gitu ya. Jadi tujuan utama dari masukin saham mereka ke MSCI kan supaya mereka dapat dana segar dari investor asing. Nah, para investor asing ini kan kadang nggak begitu paham dengan sistem bursa saham di Indonesia ya, nggak paham tentang pasar saham kita gitu ya. Kadang nggak sepaham itu gitu. Jadi dengan adanya emiten mereka yang masuk ke MSCI, maka orang-orang investor asing, terus manajer fund gitu ya, terus juga para pengelola reksadana itu bakal lebih familiar dengan profil perusahaan yang udah masuk MSCI, teman-teman. Jadi misalkan nih perusahaan A masuk MSCI gitu ya, ada investor asing yang nggak tahu banget nih pasar saham Indonesia gitu. Tapi ketika udah masuk MSCI, maka dia itu bakal lebih paham gitu, bakal lebih mengerti, oh ternyata emiten ini tuh gini ya, profilnya seperti ini gitu. Jadi akan lebih mudah dikenal dan akan lebih mudah untuk mendapatkan investor asing. Kemudian yang kedua itu tentang rasa percaya atau trust, teman-teman. Balik lagi ke indexing jurnal. Kalau kalian misalkan dikasih tugas gitu ya, untuk cari jurnal-jurnal yang terpercaya gitu ya, kalian pasti kan akan carinya di jurnal-jurnal yang terindeks gitu, yang terindeks Sinta maupun Scopus gitu ya. Nggak mungkin dong, kalian bisa ngerti kan, bisa bayangkan kan antara jurnal yang terindeks Google Scholar dengan jurnal yang terindeks Scopus kuartil 1 gitu ya. Pastinya yang lebih terpercaya adalah jurnal yang sudah terindeks di Scopus kuartil 1, bener nggak? Nah itu kenapa para pemilik company kita atau pemilik perusahaan kita itu sangat tergila-gila untuk memasukkan emitennya ke Liga MSCI. Nah, yang ketiga ada yang namanya inflow, teman-teman. Jadi inflow itu adalah dana segar yang masuk itu besar gitu. Jadi ada beberapa fund manager atau pengelola reksadana itu yang kiblatnya itu 100% ke MSCI, teman-teman. Jadi ketika MSCI melakukan rebalancing nih di bulan, kan MSCI itu rebalancing 4 kali dalam setahun ya, bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Jadi setiap rebalancing dia itu akan mengubah baik adanya emiten yang masuk atau keluar atau mengubah weight atau bobotnya, teman-teman. Jadi ketika ada perubahan tersebut, maka para fund manager ataupun pengelola reksadana yang 100% kiblatnya ke MSCI itu bakal mengikuti keseluruhannya, teman-teman. Jadi ketika misalkan MSCI kita update ya, update saham ini masuk MSCI ini terbaru gitu ya, maka orang-orang investor asing ini itu bakal langsung nembakin dananya ke sini, teman-teman, ngikutin MSCI. Nah, itu yang dinamakan inflow ya, teman-teman. Jadi ketika apalagi kalau misalkan sahamnya itu masuk ke MSCI yang kategori big cap ya, itu bakal bobotnya atau weight-nya itu bakal lebih besar, teman-teman. Maka jangan kaget ya kalau saham-saham yang masuk ke MSCI itu biasanya harganya itu bakal langsung naik dalam waktu yang singkat gitu. Nah, sekarang adalah saat yang paling ditunggu-tunggu gitu. Kenapa sih kok bisa ya MSCI itu sangat mempengaruhi IHSG kita gitu. Jadi, belum lama ini MSCI itu melakukan pengumuman atau announcement, dia itu melakukan pembekuan untuk apapun itu yang berkaitan dengan saham Indonesia, teman-teman. Jadi dia nggak menambahkan emiten baru ke dalam MSCI, dia nggak mengurangi bobot suatu emiten, atau dia nggak menambahkan bobot suatu emiten gitu. Dan dalam hal ini itu gampang, itu kayak MSCI itu melakukan pause terhadap pasar saham Indonesia, teman-teman. Nah, kenapa bisa sangat berdampak? Jadi MSCI itu kan diikuti atau banyak banget yang berlangganan ke mereka itu yang fund manager atau bahkan pengelola reksadana yang dananya itu sangat-sangat besar ya, teman-teman. Sehingga ketika terjadi pembekuan seperti ini, maka orang-orang ataupun investor asing ini tuh bakal merasa kayak, oh pasar saham Indonesia itu lagi bermasalah nih. Akhirnya mereka pada cabut, teman-teman. Mereka pada keluar dari Bursa Efek Indonesia. Mereka melakukan penjualan secara gila-gilaan gitu ya. Makanya indeks harga saham gabungan kita itu mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok bisa MSCI melakukan announcement seperti itu? Jadi, permasalahannya itu di free float, teman-teman, atau saham yang diperjualkan secara bebas di masyarakat gitu ya. Jadi kan selama ini Bursa Efek Indonesia itu menghitung free float-nya itu berdasarkan laporan dari perusahaan. Nah, menurut MSCI itu udah nggak relevan dan udah nggak real time gitu ya, udah nggak bisa terpercaya gitu. Jadi
dia itu pengen menggunakan cara baru, yang mana dia itu pengen kalau free float itu dinilai atau dilihat langsung dari data KSEI teman-teman. Karena dianggap datanya itu akan lebih detail karena KSEI ini mengelola data secara real time dari transaksi yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Nah, hubungan BI dengan KSEI itu apa sih? Jadi BI itu kan adalah pasarnya ya, pasar sahamnya ya. Nah, KSEI itu kayak administrasinya teman-teman, kayak berangkas administrasi yang benar-benar mencatat keseluruhan administrasi ataupun penjualan dan juga pembelian saham yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia seperti itu. Jadi si MSCI ini tuh curiga teman-teman, kayak free floatnya ini kok Indonesia tinggi gitu, apakah memang setinggi itu atau enggak gitu. Karena gini ya, gue jelasin ya, kayak misalkan ada emiten A gitu ya, dia bilang free floatnya itu misalkan 20 triliun gitu ya. Nah, mereka tuh curiga apakah bener-bener 20 triliun itu diperjualbelikan secara bebas atau sebenarnya 15 triliunnya ini dikuasai oleh segelintir orang nih, atau seorang pengendali yang mengaku-ngakunya itu seperti publik gitu ya, seperti retail gitu ya. Sehingga dalam hal ini MSCI itu nggak mau kayak beli kucing dalam karung gitu. Mereka tuh nggak pengen reputasinya itu rusak gitu. Makanya dia melakukan pembekuan ini teman-teman, dan menuntut untuk BI kita atau Bursa Efek Indonesia kita itu melakukan perbaikan dengan cara menghitung nilai free float itu dari data KSEI, bukan lagi dari laporan perusahaan gitu. Nah, resikonya apa sih ketika perhitungan nilai free floatnya ini tuh diganti dari tadinya laporan perusahaan ke data dari KSEI gitu. Nah, ketika diubah, maka resiko terbesarnya itu ada kesenjangan free float teman-teman. Jadi misalkan nih tadinya kalau di laporan perusahaan itu sekian gitu ya, kalau dinilai dari KSEI itu paling sekian teman-teman. Jadi menyebabkan apa ya nantinya ya, menyebabkan para investor asing dan juga rebalancing bobotnya itu bakal bakal jatuh teman-teman, para saham-saham di Indonesia terutama saham-saham blue chip ya, sehingga akan menyebabkan harga emiten kita itu bakal ambles teman-teman seperti itu. Nah, hal itu kan disebabkan oleh adanya rebalancing yang dilakukan oleh MSCI ya, ketika dia misalkan melihat oh free floatnya nggak segini gedenya kok, dia bakal menurunkan bobotnya teman-teman. Nah, ketika itu maka para investor ataupun fund manager ataupun pengelola reksadana yang ibaratnya kayak percaya banget dengan MSCI atau kiblatnya itu MSCI banget, itu mereka bakal narik uangnya miliaran dolar dari Bursa Efek Indonesia gitu teman-teman, sehingga menyebabkan saham-saham kita itu bakal crash dalam jumlah besar seperti itu. Nah, dalam hal ini Indonesia itu diberi batas waktu atau diberi deadline itu pada bulan Mei 2026 teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk bisa mengubah sistemnya dari perhitungannya yang tadinya dari laporan perusahaan diubah jadi atau diubah ke data dari KSEI seperti itu. Nah, dampaknya itu apa sih ketika Bursa Efek Indonesia itu gagal menyelesaikan tantangan ini gitu? Dampaknya itu cukup besar teman-teman. Bisa aja terjadi krisis atau crash besar-besaran terhadap IHSG kita teman-teman, karena pastinya akan banyak sekali orang-orang yang menarik dananya dari Bursa Efek Indonesia, dan juga mereka mengancam untuk menurunkan Indonesia dari emerging index ke frontiers index teman-teman, di mana frontiers index itu biasanya dianggap cukup beresiko teman-teman, sehingga ada beberapa fund manager atau pengelola reksadana itu yang sangat mengharamkan untuk menyentuh saham-saham yang negaranya itu ada di frontiers index gitu. Makanya itu akan sangat merugikan Indonesia ketika BI kita atau Bursa Efek Indonesia kita itu gagal menyelesaikan tantangan ini teman-teman. Tapi kalau misalkan berhasil, dampaknya apa nih? Dampaknya itu pastinya rally dari IHSG kita yang targetnya itu 10.000 ya, bakal to the moon gitu ya. Ya pastinya mungkin akan tercapai teman-teman ketika memang bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Balik lagi, gue cuma pemula, gue berbagi experience saja, berbagi pengetahuan aja yang gua tahu. Kalau misalkan ada abang-abangan yang lebih ngerti, silakan bisa koreksi gua gitu. Gua nggak apa-apa gitu dikoreksi aja gitu, karena emang gua uh, orang awam lah, orang yang baru meraba-raba di pasar saham Indonesia gitu. Jadi gitu aja. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Bye bye.